juga lagi gelap, di ekonomi juga lagi gelap, termasuk di pendidikan pun juga lagi gelap. Apa yang membuat dalam situasi apapun, segelap apapun, kita masih punya masa depan yang cerah. Ada kunci-kuncinya yang kalau kita bisa menemukan, menggunakan kunci itu, kita akan bisa membuka pintu kesuksesan agar masa depan kita lebih cerah. Satu persatu kita akan bongkar pada episode ini 1,5 jam ke depan. Bila ada waktu yang tersisa, nanti kita akan juga lanjutkan dengan tanya jawab. Mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, tentu saja saya pernah bertemu dengan adik-adik di kelas 11 dan kelas 12, yang sekarang ada di kelas 11-12 ya. Tapi mungkin teman-teman yang masih di kelas 10 belum pernah ketemu dengan saya, termasuk ayah dan bunda. Ya. Maka saya akan kenalan dulu. Saya Coach Eko atau Coach Ultra Semangat. Saya seorang people expert. Ini adalah tahun ke-11 saya dalam dunia pengembangan diri manusia. Lalu spesialisasi saya ada di konsultan SDM. Sebagian besar saya memang di perusahaan untuk membantu perusahaan mendevelop corporate value, corporate culture, dan corporate learning. Saya seorang pakar semangat, pelatih mental juara, dan pelatih kinerja puncak. Hari ini saya memimpin perusahaan saya sendiri di Ultra Semangat International Corporation. Dan tentu saja saya berbahagia, saya hari ini sedang bersama di hadapan oleh calon-calon pengusaha di masa depan. Karena yang paling menarik dari SMK IT Insan Toda itu adalah bukan hanya menyiapkan orang yang siap kerja, tapi menyiapkan orang yang bisa berwirausaha, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Semoga siapapun yang ada bersama saya di hari ini melalui Zoom ini adalah calon-calon pengusaha besar yang mampu menciptakan banyak lapangan pekerjaan di masa depan. Nah, ini adalah buku pertama saya, ada 62 teknologi pembangkit semangat yang ada di sini. Semangat adalah cahaya. Setiap orang yang punya semangat itu adalah orang yang mampu menerangi kegelapan. Maka dalam situasi-situasi yang sulit, kita harus selalu bersemangat. Atau kalaupun kita belum bersemangat, kita harus berdekatan dengan orang-orang yang bersemangat. Ada 62 teknologi pembangkit semangat yang bisa kita gunakan ketika dalam posisi kita sudah turun semangatnya, bahkan kehilangan semangat. Saya sudah rangkum dalam 300 halaman di buku ini. Semoga suatu saat ayah bunda, adik-adik punya kesempatan untuk menikmati ini dan terus menjadi orang yang selalu semangat setiap saat, menjadi cahaya dalam kegelapan. Kita tentu saja hari ini terhubung dalam dunia yang sangat mudah, tidak harus bertemu secara langsung. Kita ada di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Pertemuan di dunia maya menjadi sangat banyak di hari ini. Selain di Zoom yang pada saat ini kita bertemu, kita juga bisa bertemu di WhatsApp saya di 0838 0840 2200 atau di channel YouTube saya. Anda bisa mampir, saya sudah upload sekitar 100 video di sana yang Anda bisa tonton untuk bisa membooster semangat Anda di Ultra Semangat TV, ya, atau di Instagram saya di Coach Ultra Semangat, atau di Facebook saya di Eko Susanto Ultra Semangat. Adik-adik bisa menikmatinya, Bapak Ibu bisa menikmatinya karena saya cukup fokus setiap hari untuk memastikan ada booster semangat yang saya share di channel-channel saya. Nah, ini adalah tahun ke-11 saya, dan saya bersyukur sudah bertemu dan melatih 131.406 pemain di 3 negara, di Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Dan hari ini, semoga kebersamaan kita menjadi salah satu titik ajaib kejayaan buat teman-teman semuanya untuk bisa menjadi the man of light atau the woman of light. Jadi orang-orang yang menjadi cahaya dalam situasi sulit dan krisis. Oke, mari kita mulai episodenya. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam semua situasi itu ada dua nasib. Ada orang yang bernasib sukses dan ada orang yang bernasib gagal. Tentu saja hidup ini adalah pilihan. Situasi apapun, ada orang yang memilih untuk tetap sukses, ada orang yang pada akhirnya tanpa mereka sadari, mereka menuju atau memilih jalan yang gagal. Nah, adik-adik, Bapak Ibu, tentu saja keputusan pilihan bukan pada yang gagal, tapi pada yang sukses. Masa depan cerah bukan miliknya orang yang gagal. Masa depan cerah miliknya orang yang sukses. Jadi ketika kita ingin menjadi orang madece atau orang bermasa depan cerah, artinya kita berkomitmen untuk memperjuangkan kesuksesan, bukan memperjuangkan kegagalan. Termasuk dalam situasi krisis hari ini. Kita mengetahui bahwa banyak orang gagal di saat krisis. Warren Buffett
Ya, orang terkaya nomor 5 di dunia akhirnya harus turun menjadi orang terkaya nomor 6 di dunia di hari ini. Kehilangan bertriliun-triliun uangnya hanya dalam waktu beberapa bulan. Tapi di situasi krisis yang sama, ada orang yang naik kekayaannya. Siapa saja? Contohnya adalah Jeff Bezos, pemilik Amazon.com. Kekayaannya naik begitu banyak, yang mengokohkan dia menjadi orang terkaya di dunia sampai saat ini dengan memegang rekor sebagai orang pertama di dunia yang mencapai 1 senti bilioner, alias kekayaan lebih dari 100 miliar dolar. Banyak sekali. Atau kita bisa lihat Elon Musk yang baru saja meluncurkan roket untuk melakukan ekspedisi ke Mars. Di situasi yang sangat krisis seperti ini, di saat perusahaan-perusahaan yang lain justru mem-PHK begitu banyak karyawan atau bahkan tutup. Elon Musk sebaliknya, dia mengalami banyak keuntungan, bahkan dia bisa mewujudkan mimpinya untuk meluncurkan roket ke Mars di waktu krisis seperti ini. Bahkan yang terakhir kemarin, saham Tesla, mobil listrik nomor 1 di dunia yang dia punya, itu naik 11% dan membuat kekayaannya itu naik, menggeser Warren Buffett menjadi orang terkaya nomor 5 di dunia. Coba bayangkan, ya, di saat dunia penuh dengan kegelapan, orang bahkan merasa tidak punya masa depannya suram. Ada loh orang-orang yang punya masa depan cerah. Jadi persoalannya tentu saja ini bukan tentang situasi, ini tentang sesuatu yang ada di dalam diri mereka, yang pada akhirnya menentukan apa yang ada di luar diri mereka. Jadi, tentu, mari kita mulai pilihan dari sekarang. Di situasi gelap ini, di situasi krisis ini, termasuk dalam pendidikan yang semakin sulit, hari ini kita harus lewat daring. Apa pilihan dari adik-adik sekalian? Apakah situasi sulit ini akan menggagalkan diri kita? Atau sebaliknya, ini adalah situasi yang justru akan mensukseskan diri kita? Nah, tentu saja konsekuensinya berbeda dong ya. Orang-orang yang bisa sukses itu punya syarat. Ya, sukses itu kan seperti kita melewati satu pintu, karena di dalam perjalanan menuju kesuksesan itu ada hambatan, ada halangan. Ya. Maka orang yang punya kunci dari pintu itulah yang pada akhirnya akan bisa mendapatkan kesuksesan. Dan inilah yang kita sebut dengan kunci sukses. Ya, yang hari ini kita akan sharing bersama, sehingga pada akhirnya kita akan memiliki masa depan cerah. Jadi masa depan cerah yang kamu bisa lihat di sini ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada kegelapan. Banyak orang yang kemudian ketika melihat masa depan, orang hanya bisa melihat tembok yang membatasi diri mereka. Dan akhirnya apa yang mereka lakukan ketika mereka mendapatkan kesulitan yang seperti ini? Yang mereka lakukan sebagian besar orang adalah meratapi tembok itu. Meratapi tembok itu. Yang tentu saja mereka berhenti dengan semua keterbatasan itu. Tapi ada loh orang yang pada akhirnya menemukan kuncinya dan bisa melewati tembok yang penuh dengan kegelapan itu, dan akhirnya mereka menuju zaman baru, yang penuh dengan cahaya dan cerah. Yang inilah kita sebut dengan Madij, ya, masa depan cerah. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ingin menemukan atau kita ingin sharing ya, kunci yang bisa membuka tembok ini, yang pada akhirnya mengantarkan kita ke masa depan yang cerah. Mari kita mulai. Kunci yang pertama. Kunci sukses Madij. Ini dia yang pertama. Kunci sukses yang pertama adalah orang-orang yang punya masa depan cerah adalah orang yang punya mental sukses. Ya, jadi mental sukses ini adalah kunci yang pertama, syarat yang membedakan seseorang itu bakal jadi orang madesu atau madije. Nah, ini dia. Mentalitas itu menciptakan realitas. Bukan apa yang tampak dari luar kita yang pada akhirnya menentukan nasib kita, tapi apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita itu meliputi apa? Apa yang ada dalam perasaan kita dan apa yang ada dalam pikiran kita. Maka kita bisa lihat ya, perbedaan antara orang sukses dan orang gagal pada akhirnya ditentukan oleh apa yang ada dalam pikirannya ketika dia menghadapi kesulitan. Ketika orang itu berpikir yang positif, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasibnya akan sukses.
Husnuzon menciptakan husnul khotimah. Sebaliknya, orang-orang yang ketika dia menghadapi kesulitan, dia pikirannya negatif. Yang ada dalam pikirannya adalah mengeluh, mengeluh, dan terus mengeluh. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia menarik nasib yang negatif, dan orang yang suuzon akan bernasib su'ul khotimah. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, semua diciptakan dua kali, di alam pikiran dan di alam kenyataan. Jauh sebelum kita bisa mendapatkan nasib-nasib yang kita bisa lihat, yang orang bisa lihat, ya, semuanya dimulai dari apa yang ada dalam pikiran kita. Karena itu, agama kita mendorong kita, mengajari kita, husnuzon, 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 hati-hati dengan apa yang ada dalam lintasan pikiran. Karena ia akan menjadi pikiran, dan pada akhirnya pikiran itu akan menjadi perkataan, perkataan itu akan menjadi tindakan, dan pada akhirnya tindakan-tindakan itulah yang akan menjadi kenyataan. Jadi kalau pikiran kita ini positif, maka kata-kata kita akan lebih mudah positif, tindakan kita akan lebih positif, pada akhirnya nasib kita, kenyataan kita akan menjadi positif. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Ketika mereka melihat ada sebuah krisis yang terjadi, mereka tidak fokus pada kesulitannya, mereka berfokus pada solusinya. Mereka beradaptasi, mereka menggunakan semua kekuatan yang ada dalam diri mereka, dan selalu begitulah, kesulitan itu lebih banyak mampu mengeluarkan kekuatan kita dibandingkan kemudahan. Orang tua tentu saja tidak lebih mudah dalam situasi seperti ini. Mereka harus membantu anaknya terlibat di sekolah dalam proses pembelajaran ini. Jauh lebih banyak dibandingkan ketika situasi normal. Tapi justru inilah yang kemudian membuat kita mampu menjadi orang tua yang hebat di masa depan. Karena kita terlibat langsung dalam proses-proses belajar anak dan mengetahui progresnya. Anak-anak juga begitu. Tentu saja tantangannya jadi lebih sulit. Guru juga begitu, jadi lebih sulit. Kepala sekolah juga begitu. Ya. Tapi ketika kesulitan itu kita hadapi, pada akhirnya kita akan menemukan cara-cara yang tentu belum pernah kita temukan sebelumnya. Dan ini akan membuat kita menjadi orang yang lebih terampil dibandingkan sebelumnya. Nah, apa yang tampak ternyata lebih sedikit dibandingkan apa yang tidak tampak. Rahasia sukses itu ternyata lebih banyak kontribusi mentalnya dibanding skill-nya. Maka pendidikan di sekolah itu jangan semata-mata hanya fokus pada skill. Jangan hanya dilihat bahwa ketika seorang guru itu mendidik atau mengajar, mereka hanya membekali murid-muridnya dengan skill. Apalagi ini sekolahnya para pengusaha, calon-calon pengusaha. Tentu saja skill tetap diberikan. Anda ada teknik video, ada teknik yang lain. Tapi ada hal yang lebih penting dibanding skill itu. Apa itu? Mental. Ketika Anda didapat atau mendapatkan penugasan, dapat PR, ya, itu kan sebenarnya tentang kesulitan. Suatu saat Anda akan dapat dari klien Anda. Ketika Anda terbiasa menghadapi kesulitan, maka mental Anda itu bukanlah mental orang yang lari dari kesulitan, tapi orang yang menghadapi dan menaklukkan kesulitan. Nah, pembelajaran-pembelajaran di sekolah itu adalah pembelajaran skill dan pembelajaran mental. Mentalitas menentukan 88 kesuksesan dibandingkan skill yang 12%. Nah, karenanya orang-orang yang mentalnya sukses pada akhirnya akan menciptakan nasib sukses. Ya. Nah, inilah yang menjadi tugas kita. Bagaimana sih caranya melatih mental sukses yang pada akhirnya akan menciptakan nasib sukses. Nah, adik-adik sekalian, kita hanya bisa melatihnya kalau kita mengetahuinya. Kita hanya bisa melatih mental sukses kalau kita mengetahui mental sukses itu seperti apa. Lalu apa itu mental sukses? Yang membuat seseorang dalam situasi apapun bernasib sukses. Ini dia. Mental sukses itu adalah sebuah keberanian untuk menghadapi kesulitan. Jadi jelas bahwa jalan untuk menuju kesuksesan itu bukan jalan turun. Jalan menuju kesuksesan itu adalah jalan naik. Ya. Jadi jalan yang menuju kesuksesan itu bukan jalan turun. Ada beban yang harus dinaikkan. Sebagian besar orang ingin sukses, tapi kenapa mereka itu tidak bisa sukses? Karena sebagian besar orang itu hanya mau yang mudah-mudah saja. Jarang sekali orang yang mau menghadapi kesulitan.
Tapi justru itulah yang menjadi pembeda. Kenapa lebih sedikit orang sukses dibandingkan orang yang gagal? Orang yang sukses itu adalah orang yang berani. Tidak ada keberanian tanpa ketakutan. Jadi Anda ini disebut berani karena Anda takut sebenarnya. Tapi Anda tidak menyerah dengan ketakutan Anda. Anda hadapi itu ketakutan. Anda tahu bahwa kuliah, sekolah, berinteraksi lewat daring atau lewat online, belajar lewat online, itu lebih sulit dibandingkan belajar tatap muka secara langsung. Tapi di situasi seperti ini, kita punya pilihan, apakah kita akan lari dan terus mengeluhkan persoalan itu, atau justru sebaliknya, kita menyambutnya dengan sukacita dan menghadapi semua kesulitan itu. Dan inilah yang akan jadi pembeda. Karena orang-orang yang pada akhirnya akan dinaikkan kelasnya, dinaikkan levelnya, adalah orang yang punya keberanian. Jadi sukses itu miliknya para pemberani, bukan miliknya para pengecut yang ditaklukkan oleh ketakutannya. Nah, jadi mental sukses adalah mental untuk berani menghadapi kesulitan. Jadi sukses itu ada harga yang harus dibayar. Apa itu? Ini dia. Kesulitan. Jadi kesulitan adalah harga yang harus dibayar untuk kesuksesan. Anda bisa datang ke sebuah warung ya, dan Anda mintalah gitu kan. Aku minta makan gitu. Apakah Anda akan diberikan, tapi pada akhirnya Anda harus membayar itu. Kalau enggak, Anda akan kesulitan di akhirnya. Sukses tidak gratis. Ada yang harus dibayar. Dan apa? Dengan mata uang apa kita membayar kesuksesan? Kesulitan. Jadi semakin Anda punya keberanian untuk menghadapi kesulitan, semakin banyak kesulitan yang Anda taklukkan, semakin bisa Anda beradaptasi dengan semua kesulitan, maka semakin besar dan banyak juga kesuksesan yang akan Anda dapatkan. Begitu juga, kenapa para CEO atau pengusaha itu dibayar lebih mahal dibandingkan oleh orang-orang yang kemudian jadi karyawan, atau kemudian orang yang ada di posisi yang lebih bawah. Karena apa? Kesulitan yang mereka hadapi, resiko yang mereka harus tanggung itu lebih besar dibandingkan apa yang kemudian dibayar lebih rendah. Jadi no pain, no gain. Ya, kalau Anda nggak siap untuk terluka, Anda nggak siap untuk sengsara, ya Anda nggak dapat keuntungan. Inilah kehidupan. Anda kalau mancing itu butuh umpan. Kalau Anda nggak berani untuk umpan, Anda juga nggak akan bisa mendapatkan ikannya. Umpan untuk ikan besar itu beda dengan ikan untuk ikan kecil. Ikan kecil pakai cacing pun bisa. Tapi kalau Anda ingin mancing ikan besar, cacing nggak mau, nggak bisa gitu. Jadi Anda harus memberikan apa yang kemudian diinginkan oleh kesuksesan. Dan kesuksesan menginginkan keberanian Anda dalam menghadapi kesulitan. Nah, inilah sebenarnya paket lengkapnya. Ketika kita ada sebuah kesulitan, mereka menuntut kita, mereka menginginkan kita untuk HHN. Apa itu HHN? Hadapi, hayati, nikmati. Ya, jadi hadapi berarti Anda tidak lari dari kesulitan itu, Anda tidak mengeluhkan kesulitan itu, Anda tidak meratapi kesulitan itu. Anda berfokus untuk menaklukkan kesulitan itu. Menghayati berarti Anda merasa bahwa, atau Anda percaya bahwa ada sisi positif dari setiap kesulitan. Anda bahkan bisa mensyukuri kesulitan itu sebagai cara Anda untuk bertumbuh lebih besar. Menghayati. Dan menikmati artinya Anda bahagia, bersuka cita, karena Anda tahu bahwa perjalanan Anda menghadapi kesulitan itu adalah perjalanan kesuksesan. Ya. Jadi hadapi, hayati, nikmati, dan orang yang mampu menikmati kesulitan adalah orang yang pada akhirnya akan memenangkan kesulitan. Siapa yang paling menikmati pertandingan, yang akan memenangkan pertandingan. Jadi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, kesulitan bukan untuk diratapi, kesulitan bukan untuk menghentikan diri kita, kesulitan tidak boleh memusingkan diri kita. Kesulitan itu harus dihadapi, dihayati, dan dinikmati. Karena sesuatu yang nikmat adalah sesuatu yang dinikmati. Apapun itu. Ya. Nah, pada akhirnya ini yang membuat kita jadi pemain kehidupan. Jadi apa sih yang membuat seseorang itu jadi pemain, jadi penonton, dan jadi komentator? Ya, anak-anak kelas 11 dan kelas 12, saya pernah sharekan itu di satu training. Ya, kemampuan mereka menghadapi kesulitan.
Ya, jadi kalau para pemain yang pada akhirnya mereka bisa punya peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan atau mendapatkan kesuksesan, itu adalah orang yang ketika mereka itu ada dalam persoalan, mereka in. Apa itu in? In itu artinya masuk dalam persoalan itu, menghadapi dan menaklukkan. Berbeda dengan para penonton yang hanya pasrah saja, berbeda dengan komentator yang justru meratapi kesulitan. Jadi pembeda yang pertama, kunci sukses yang pertama, yang pada akhirnya membuat kita jadi the man of light, the woman of light, orang yang akan menjadi cahaya dalam setiap kegelapan dan mendapatkan keuntungan dari setiap krisis, itu adalah menjadi pemain kehidupan, menjadi orang yang punya mental sukses, menjadi orang yang menghadapi, menghayati, dan menikmati kesuksesan melalui menghadapi dan menghayati dan menikmati kesulitan. Jadi kesulitan menciptakan kesuksesan bagi orang yang menghadapinya, sebaliknya kesulitan menciptakan kegagalan bagi orang yang meratapinya.